Welcome to Alpha Mega Church. Buat yang online juga welcome. Today's gonna be a great day. Mari kita bangkit berdiri bersama. And let's worship Jesus together. Woo! Tepuk tangan bersama. Let's go. Dicintai, diberkati.
tempat kita masing-masing, kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kami punya Tuhan yang di atas segala-galanya ya Tuhan. Dan hari ini kami buka hati kami untuk Engkau. Kami berharap Engkau ya Tuhan. Yes God. The moon and stars they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon you. Engkau hidup hari ini Tuhan. Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada di dalam kami. Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Praise you God. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Yes, come on. We sing hallelujah. Come on Alpha Omega Church. Sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The left is open. Angkat tangan kita sama-sama katakan. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah.
We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Come on. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Pagi hari ini bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan yang mati dan berkorban bagi kita. Dia bangkit, Dia hidup, Dia ada di dalam setiap kehidupan kita hari ini. Dan hari ini kita diingatkan kita punya Tuhan yang begitu baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kuasanya tidak berubah. Oleh karena itu bersama-sama pada pagi hari ini dengan tangan yang kita angkat di hadapan Tuhan. Boleh mulai kita buka mulut kita, kita keluarkan suara kita. Mulai kita menyembah Tuhan. Mulai kita agungkan Dia pagi hari ini. Mulai kita bawa penyembahan yang terbaik. Haleluya yang terbaik bagi Yesus yang di atas segala-galanya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Jesus.
Sekali lagi dari hati kita, angkat tangan kita sama-sama.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau layak menerima segala pujian. Karena semua yang kami ada datang dari Tuhan. Dan semuanya layak hanya untuk Engkau. Tuhan, kami berterima kasih buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya di atas puji-pujian ini Engkau hadir buat kami semua. Dan kami berbahagia, kami hari ini boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menyampaikan pesan Tuhan yang berguna bagi hidup kami di masa sekarang dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati tim Praise and Worship, pelayan-pelayan Tuhan yang membuat kami dapat datang ke hadirat Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati hidup mereka menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan, amin. Puji Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan Komsel, baik on-site ataupun online sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Dan buat Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi. Dan kita menyiapkan persembahan kita. Saya yakin setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan sangat berguna untuk visi, misi Alpha Omega Church. Mixer kita baru mengalami pergantian dengan biaya yang cukup besar. Ya, saudara-saudara, dan kita berterima kasih buat persembahan yang saudara-saudara sampaikan, membuat semua perawatan yang ada di tempat ini bisa berjalan sebagaimana mustinya. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, kita siapkan persembahan kita. Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan rasa syukur dan terima kasih. Dan kami tahu apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, dan kami juga ingin datang kepada Tuhan dengan membawa sebagian dari buah tangan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah benih yang ditabur ini akan sangat berguna dan akan menjadi berkat untuk semua visi misi Alpha Omega Church buat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di bulan ini kita membahas tentang My Health, My Future. Memang ini merupakan, kita rasa ini bagian yang penting buat kita semua juga. Sebab kalau kita tidak dalam keadaan sehat, Anda duduk di sini pun Anda tidak bisa menangkap sesuatu dengan baik, betul bukan? Nah, kesehatan itu sangat perlu sekali.
Ya, dan kita ingin supaya setiap kita bisa menangkap pesan ini dengan baik. Gara-gara lapar saja orang bisa sensitif. Betul bukan? Semua minggu kemarin ini berlibur dan kalau makan pasti antri. Ya. Dan banyak yang begitu. Ayo wis cepetan iki wis luwe, nang macang nang cepet gitu. Luwe itu bikin begitu. Coba kalau perut kita kenyang, kita akan bilang terserah karepmu mau gimana saja gitu. Tapi kalau sudah luwe pasti begitu, sensitif dia. Ya kan? Jadi kondisi perut kita itu mempengaruhi jiwa kita. Ya kan? Jadi orang kalau kenyang, puas itu lain. Cara berpikirnya lain, tapi kalau dia sedang lapar, cara berpikirnya lain juga gitu ya. Jadi kita tahu kata-kata ini masih laku. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, coba kita ucapkan sama-sama. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, yang sehat. Nah, Alkitab juga mengajarkan banyak hal tentang ini. Di dalam kitab Kejadian itu Tuhan bilang, semua buah dari semua pohon boleh kamu makan. Ada ratusan, ribuan, semua boleh kamu makan. Tetapi satu ini kamu jangan makan. Jadi Tuhan itu baik. Dia kasih semua. Lalu dia bilang, yang ini jangan. Karena ini buat kamu tidak berguna. Ya, di dalam kitab Keluaran Tuhan juga ngajarin tiap pagi keluar ambil mana secukupnya, satu keluarga satu, ya, jangan lebih. Lalu ada yang pikir begitu sudah jalan, ini kan 40 tahun saudara. Jadi kalau enggak melanggar enggak mungkin gitu, ya toh, kan. Di jalanan kita ada gitu toh, dalam kota 40 kilo. Masa cuma 40 kilo? Kalau enggak ngelanggar sampai 60, 80 kan warga Surabaya, ya kan? Nah ini orang Israel begitu. Lalu dia ambil 2 takar, 2 gomer. Besoknya dipikir enggak usah bangun pagi-pagi. Ternyata jadi ulat dan berbau. Tapi Tuhan pesan, akhir minggu karena besok Ahad ya. Jadi Sabat tidak turun mana. Jadi kamu ambil 2 takar, 2 gomer. Mereka ambil 2 gomer, tidak jadi ulat. Nah, maksudnya saudara-saudara, firman Tuhan itu harus diikuti. Amin. Amin. Kalau tidak ikut mesti dia jadi ulat dan bau. Ya. Jadi kalau Tuhan bilang pagi-pagi ambil dong. Wong ini untuk kepentingan diri kita kok. Ya, firman Tuhan itu tidak ada yang menguntungkan Tuhan. Firman Tuhan itu menguntungkan kita. Nah ini yang Tuhan kasih tahu sama umatnya, dia latih umatnya. Pagi-pagi ya sebelum matahari terbit. Ada yang keluar waktu matahari terbit sudah leleh dia. Loh, Tuhan kayak main sulap. Ya, saudara-saudara, diberitahu ambil 1 saja, ambil 2, jadi ulat. Dikubur pun bau. Tuh, ya, nanti tidak mau ambil 2, besoknya tidak ada dimakan. Ya belajar puasa. Jadi sekali lagi firman Tuhan itu untuk ditaati. Jangan tidak. Kita rugi nanti. Jadi ini sekarang kita berada di hari-hari yang terakhir dari zaman akhir. Mumpung belum telat. Jadi kita itu mau mentaati firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Ya, kalau saudara melihat
persiapan-persiapan yang ada di Israel sana, dengan yang ada di Iran, ya, dengan apa yang dilakukan, waduh, ini kalau dengar ceritanya ngeri, tapi kita mau dengar cerita yang happy, ya. Nah, saudara-saudara, di Perjanjian Baru, lalu Tuhan ajarkan lagi yang lain tentang puasa. Perjanjian Baru ajar puasa. Makanya diberitahu Tuhan puasa 40 hari. Ya, itu kasih contoh. Karena dia pemimpin. Dia kasih contoh. Ya, puasa. Perlu puasa. Kita semua, ada orang yang bilang gini, waktu bulan puasa aku justru tambah gemuk gitu. Oh ya bagus kalau gitu, berarti ini puasanya cocok gitu. Ya kan? Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi tetap kita perlu belajar apa saja yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi, dari sini kita tahu kebenaran rohani dari Yesus itu menolong kita untuk dapat mengendalikan hidup sehat. Coba kita ucapkan sama-sama, kebenaran rohani dari Yesus menolong kita untuk dapat mengendalikan hidup sehat. Ya. Nah, mungkin saudara-saudara bertanya, apakah Alkitab mencatat tentang apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan? Katanya kalau yang berdarah tidak boleh, dan kalau yang berdarah ya dan lain sebagainya ya. Sampai ada yang bilang begitu, kalau seafood itu kayak apa? Katanya tidak boleh. Kalau ada yang bersisik boleh, yang tidak bersisik tidak boleh. Dan macam-macam. Saudara-saudara, kita senang karena di Alfa Omega kita tidak membuat larangan-larangan. Apa saja mau dimakan silakan. Ini beberapa saudara kita lagi jalan-jalan ke China, lalu dia lihat ada makanan walang kadung. Tahu ya? Jangkrik, belalang itu loh ya. Wah, sudah dibumboni, dipanggang. Terus sama saudara kita dimakan. Gitu. Enak, iya. Kamu mesti nyoba yang namanya skorpion. Ya, kolo jengking. Gitu. Kacoa, itu mesti dicoba saya bilang. Kalau sudah sampai di sana, balik lagi soalnya masih jauh. Saudara-saudara sekalian, nah, memang kita tidak mengajarkan apa yang dibilang boleh atau tidak boleh, tetapi kita perlu belajar menjadi orang yang bijak dalam memilih makanan supaya kita sehat. Alasannya ini, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita ucapkan sama-sama ayat ini. Mari, kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu diam di dalam kalian, dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Kita lanjut ke pasal 10 ayat 31. Mari, apabila kamu makan, apabila kamu minum, atau apabila kamu melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya demi kemuliaan Allah. Saya kembali lagi ke pasal 10 ayat yang ke-23. Pasal 10 ayat 23. Kita ucapkan sama-sama. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi Rasul Paul dia mengajarkan kepada kita itu untuk membuat pertimbangan. Ya, saudara-saudara, tubuhmu itu tempat tinggal Roh Allah. Tubuhmu itu bukan punyamu sendiri lagi. Karena kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar.
Perhatikan kata-kata ini, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Jadi dengan tubuh kita ini Tuhan mesti dimuliakan. Di semua area kehidupan kita. Ya, ini pesan Rasul. Sekali lagi, dengar mesti ditaati. Kalau tidak nanti jadi ulet atau kita mesti tidak makan. Tidak makan. Ya, saudara-saudara. Nah ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita pikir, ini lewat. Aku bisa ngontrol. Jadi ini lewat gitu ya. Ini tidak terlalu perlu. Kalau sampai kita tidak menghiraukan penebusan Tuhan yang membuat tubuh ini miliknya Tuhan, wah perhitungan kita nanti terlalu jauh. Ya, zaman anugerah, kita ini memang under grace ya. Kita di bawah anugerah, tapi ingat saudara, anugerah Tuhan itu membuat kita menjadi orang yang bijak untuk berpikir. Ya, bijak untuk berpikir. Sehingga pasal 10 ayat 31 tadi mengatakan, kamu makan, kamu minum, melakukan segala sesuatu, lakukan semuanya demi kemuliaan Allah. Karena kita ini sudah dibeli. Kita sudah ditebus. Ya, Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus kita. Jadi, ayo kita mau sadar tentang ini. Tentang makan. Pasal 10 ayat 23 tadi mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu itu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Jadi kita diajar oleh Tuhan untuk jadi bijaksana. Ya, supaya kita bijaksana. Apa maksudnya? Demi kemuliaan Tuhan. Itu tadi, kita sudah dibeli. Dan dia ingin menjadikan kita itu sebagai ini, instrumen. Instrumen itu alat musik, instrumen. Lain dengan ornamen. Ornamen itu pajangan, perhiasan. Ya. Nah, saudara-saudara. Jadi antara gitar, alat-alat musik yang ada di mimbar ini, saudara-saudara, drum ya. Ini perawatan tinggi. Semua peralatan ini, semua yang namanya instrumen itu pasti perawatan tinggi. Kelihatannya cuma drum, diceduk-ceduk-ceduk. Tapi berapa waktu ini membrannya sudah harus diganti. Kalau enggak molor dia. Tone-nya enggak keluar, cuma kepek gitu. Ya. Sama snare-nya juga begitu, simbalnya juga begitu, hancur terus, pecah terus. Ya, sama, senar ini ganti terus. Gripnya ini kalau sudah kerowak-kerowak, dipencet-pencet, dimainkan, ya dia kerowak mesti ganti. Kalau tidak bisa mengeluarkan nada yang benar. Ya, dryernya ini bisa kocak, bisa los. Jadi ini semua membutuhkan perawatan. Tubuh kita adalah instrumen. Kita bukan pajangan. Dilihat, waduh, bagus ya, menarik ya, keren ya. Diajak omong enggak bisa. Itu namanya dakocan, bukan sarina. Kalau sarina bisa diajak omong. Kalau dakocan enggak bisa. Betul kan? Saudara-saudara, jadi kita mesti tahu ini ornamen. Dia mau berdebu, oke. Mau dilapin boleh, enggak dilapin enggak apa-apa. Ya. Dan dia ya cuma begini. Enggak bisa buat apa-apa. Paling-paling dibuat foto. Kalau dia supaya kelihatan gede, dia dimajuin gini.
supaya kelihatan gede saya di belakangnya gitu. Saudara-saudara, cuma buat pajangan. Apakah hidup kita hanya pajangan? Enggak lah. Hidup kita ini adalah instrumen yang bisa berguna di dalam keluarga, ya, di tempat pekerjaan kita, juga di tempat pelayanan, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara, kita adalah instrumen, bukan ornamen. Nah, Roma 12 ayat 1 mengatakan, kita ucapkan sama-sama, oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Allah aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang bijak. Ini apakah masih berlaku bagi kita yang sudah 30 tahun jadi orang Kristen, 40 tahun, 50 tahun. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau Tuhan bilang pagi-pagi ambil mana, 1 gomer, kalau enggak ditaati ya kita enggak makan. Kalau ambil lebih pasti bau jadi ulat. Nah, tinggal kita mau taat atau tidak, ya. Mungkin kita pikir ya 40 tahun ikut Tuhan, ya kan masih ada 41, 42, 43, jadi masih ada kemurahan. Duh, hidup ini kalau bisa lewat jalan yang enak, kenapa mesti yang geronjalan gitu, dosaku. Ya, atau kita ikut cara itu. Kalau ada yang sulit, kenapa mesti kasih yang mudah gitu. Saudara mau begitu? Kalau ada yang sukar, kenapa kasih jalan yang gampang? Kasih yang sukar saja. Termasuk apa? Pajak misalnya gitu. Daripada diloskan, dinulkan, kasih yang sukar. Ayo bayar lagi 4M gitu. Teman saya sampai nyicil dia. Mateng loh. Kalau enggak mau bayar nanti diperiksa, bisa setengah tahun enggak kerja. Kalau dibayar, waduh, gua habis sekian lagi. Tapi ya sudahlah, cicil aja gitu. Gitu. Saudara-saudara, kita mau cari yang mana? Mau yang gampang, yang sukar. Itu kita pilih, sebab kita tadi sudah diberitahu. Semua boleh, benar. Tapi tidak semua berguna. Semua boleh, benar. Tapi tidak semua membangun. Ya. Nah, ayat ini bilang, persembahkan tubuhmu. Karena ini bukan punyamu lagi. Ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Sudah lunas. Jadi hidup kita ini beda dengan yang lain-lain. Saudara-saudara. Dan ayat ini mengatakan, itulah ibadahmu yang bijak. Kita kan tidak mau dibilang orang yang tidak bijak. Waduh, masa sudah setua ini dibilang tidak bijak gitu loh. Nah, kita semua mau disebut yang bijak, betul bukan? Saudara-saudara, dan ini persembahkan tubuhmu. Puji Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi saudara-saudara, Tuhan ingin kita jadi alat, instrumen di keluarga, ya di tempat pekerjaan, ya di tempat pelayanan, di masyarakat, di mana saja kita berada. Puji Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita telah membaca ayat ini. 3 Yohanes ayat yang kedua. 3 Yohanes ayat yang kedua. Kita ucapkan sama-sama sekali lagi ayat ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji Tuhan. Jadi Yohanes dia memberitahu kepada kita bahwa jiwamu itu baik. Jiwamu baik. Semua kita itu
berawal hidup dengan jiwa yang baik. Ya, jiwa yang baik. Saudara-saudara, dia menekankan sekali hal ini karena dia tahu jiwa itu punya peran besar juga. Ya. Coba kita baca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat yang 23. Kita ucapkan sama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bukan hanya dijaga biasa-biasa, tapi harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Kalau pakai satpam itu satpamnya mesti banyak gitu. Kalau pakai CCTV itu CCTV-nya di mana-mana gitu. Saudara-saudara, ini karena apa? Karena ini sumber terpancarnya kehidupan. Hati. Ya, jadi menjaga secara kejiwaan itu penting sekali. Ya, jadi tubuh mesti sehat, karena di mana ada tubuh yang sehat, di situ letaknya jiwa yang sehat, yang kuat. Ya, jadi mental health itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita itu menjadi orang-orang, ya memang ada orang-orang yang terpukul mentalnya. Kalau saudara dengar dari pemilu ini kan perang mental. Ya, perang mental. Yang satu ngomong gini, yang lain ngomong gitu, yang satu ngomong gini, yang lain ngomong gitu. Yang mentalnya kuat, tenang saja, lewat saja dia. Sana ngoceh terus seperti tidak ada harganya gitu. Sebab dianggap itu bukan suara cucak rowo, tapi itu perenjak itu loh. Saudara tahu burung perenjak itu bunyinya cuma ceriet, ceriet, ceriet gitu ya. Tapi tidak ada apa-apa, saudara. Tapi kita mesti jadi sesuatu yang berguna. Nah, seringkali dalam hidup ini kita pasti, saudara, pasti menghadapi apa saja mental kita ini dipukul lebih dulu. Saya bukan tidak menghadapi, saya juga menghadapi. Kalau menghadapi urusan surat, ya tanah gitu, saya juga kepikiran sampai bisa nggak tidur. Waduh, terus saya mikir, wah ini mental ini tidak boleh ini. Ya, saudara-saudara, mesti ada batas, bukan nggak mikirkan, tapi ada batas. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, kesehatan mental kita itu perlu diatur. Dan siapa yang bisa tolong? Ini dasar menghadapi dan memelihara kesehatan mental. Yang pertama, kebenaran. Ya, kebenaran. Kalau tadi 3 Yohanes ayat yang kedua mengatakan jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes ayat yang ketiga mengatakan, kita ucapkan sama-sama. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, jadi Yohanes dia memberitahu jiwamu baik-baik saja. Jiwamu baik-baik saja. Kita di sini nggak ada yang kena mental health issue, ya, punya masalah dengan kesehatan mental, dengan kesehatan jiwa. Lalu Rasul melanjutkan ayat yang ketiga, dia bilang begini, aku bersuka cita karena saudara-saudaraku dia memberi kesaksian tentang hidupmu. Apa? Kamu hidup dalam kebenaran. Tuh, ya. Memang engkau hidup dalam kebenaran. Mereka cerita. Dan memang Rasul bilang, memang kamu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu, saudara-saudara,
bukan berarti kita bodoh. Hidup dalam kebenaran itu kelihatannya seperti polos. Tapi hidup dalam kebenaran itu Tuhan kasih kita hikmat. Karena tadi itu, itulah ibadahmu yang bijak. Seorang yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan, ya, dia bekerja, lalu satu hari dia ngomong, saya mesti ngatur hidup saya super disiplin. Dia bilang. Bahasa Inggrisnya bagus ya, orangnya bahasa Mandarinnya juga lancar. Tapi dia ngomong gitu, saya mesti hidup super disiplin, bukan hanya disiplin. Tuh, saudara-saudara, secara rohani dia mengerti harus hidup dalam kebenaran, secara yang lain dia juga harus mengerti hidup dalam kebenaran. Bisa diberkati Tuhan? Oh bisa banget. Bisa banget. Saudara-saudara, jadi hidup dalam kebenaran ini penting. Ini. Coba Yakobus 1 ayat 21. Firman Tuhan bilang apa buat kita? Ini ya. Yang berkaitan dengan jiwa kita. Kebenaran itu dengan jiwa kita. Ayo kita baca. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Puji Tuhan. Jadi apa yang bisa menyelamatkan jiwa kita? Apa yang bisa pelihara jiwa kita? Apa yang bikin supaya jiwa kita tenang? Apa? Buanglah semua yang kotor dan yang jahat. Buanglah semua itu. Ya, terimalah lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah. Firmannya ada. Tapi jangan kamu merasa terpaksa, tapi yang happy untuk menerimanya. Puji Tuhan. Gampang. Tuhan cuma bilang begitu. Bangun pagi sebelum matahari terbit, ambil 1 gomer, jangan lebih. Ini kan pesan gampang, saudara. Tapi Israel itu dasar, 2 bleknya bukan main, dia mau ambil lebih. Itu dikubur pun baunya minta ampun. Yang lain tidak mau ambil 2 kali karena sabat. Ya lapar. Minta tetangga, tidak mungkin boleh. Tidak bisa. Karena hanya cukup untuk 1 keluarga. Gampang saudara-saudara. Ya firman Tuhan sulit. Wah ada orang bilang, wah nurut Alkitab itu wangel loh. Dilihat dari mana dulu. Kalau lihatnya dari orang yang ingin melanggar terus ya angel. Tapi kalau dilihat dari orang yang mau tahu bahwa ini bukan milikku sendiri, ya ndak angel. Betul kan? Saudara-saudara itu benar. Ya, contoh paling gampang itu dalam hal memberi. Bagaimana kita menyampaikan perpuluhan kita dan lain sebagainya. Tuhan itu cuma melatih kita. Melatih kita. Bikin kita miskin enggak mungkin. Bikin kita kekurangan sampai enggak cukup enggak mungkin. Tapi dia hanya ingin melatih kita. Ya. Ada orang yang bilang begini. Aku dulu waktu gaji 10 juta kasih 1 juta gampang. Gampang. Tapi begitu aku sudah dapat 100 juta, mesti kasih 10 juta, aku mikir, sialan dia bilang. Terus dia bilang, 10 juta, oke loh, 100 lah. Kalau sampai 1 M nanti kan 100 juta. Terus dia pikir, 1 juta sih lah, nanti aja gitu. Terus dia sadar, dia ngerti. Iki rupanya ambek Tuhan dibalik 10 juta lagi aku ini katanya gitu. Dia sadar. Karena apa? Waduh, terus begini. Dia bilang, waduh,
Aku ngerti gitu Tuhan iki mbalekno aku ke 10 juta supaya apa? Aku enggak keberatan kasih persembahanku. Ya Pak, saudara-saudara. Ada yang mau gitu? Enggak toh? Enggak kan? Saya bangga loh saudara-saudara ya. Saya menyampaikan persembahan saya perpuluhan dari jemaat ini tidak sedikit ya, saudara-saudara. Dan itu disisihkan mesti yang betul. Dan bahkan yang lain-lain masih ada lagi. Dan kita tidak perlu rasa eman gitu loh. Karena apa? Dari situ Tuhan itu bikin yang lain. Dan dia luar biasa. Sebab ini bukan punyamu lagi. Ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Ini punya Tuhan. Jadi jiwamu tenang. Dan Yakub 1 ayat 21 ini mengatakan dia berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dia berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara-saudara, papa saya itu ditelepon, saya dengar loh ini loh. Asinku, dia bilang. Gua nanti kalau mati belikan peti mati ya. Tuh, lu ngomong apa? Ya wis lah, lu janji Yose, dia bilang gitu. Karena ini kawan dekat gitu. Ya. Lalu papa saya bilang, kamu ingat suaranya Om ini? Oh iya ingat. Ini orang di Kalianyar waktu pesta itu tiga malam pesta terus dengan makanan yang luar biasa. Kita tidak nemu sekarang. Sirip ikan, haisom, ya. Apalagi itu scallop segala macam yang mahal-mahal itu. Saya waktu itu masih kecil, tapi Om ini sudah pestanya kayak gitu. Mau mati itu loh, dia ngomong begitu. Padahal sudah diingatkan sama orang tua saya. Ya lu di Hong Kong lu kasih persembahan di gereja di sana. Cuma gua ingatkan lu masih sudah kasih perpuluhan belum? Dia dulu bilang, kalau gua sudah sampai dapat cepek $10, gua kasih perpuluhan. Terus sekarang ditanya, lu sudah punya piro gitu. Wah ya sudah cetio lebih sekarang gitu. Loh, lu sudah kasih perpuluhan? Nggak mentolo, dia bilang. Nggak kurang ajar. Ya toh? Nah, akhirnya asinku, gua nikmati beli no peti mati ya. Coba. Saudara-saudara sekalian, jadi ayo firman Tuhan itu tidak bikin kita berat. Sama sekali tidak. Oleh sebab itu pesannya satu, buanglah semua yang kotor, yang jahat dari hati kita. Terimalah firman itu dengan lemah lembut. Terimalah dengan lemah lembut. Artinya tidak ada perbantahan ya. Nah, karena dia berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kebenaran itu real, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Nah, jadi mari kita semua mau hidup dalam kebenaran dan menurut firman Tuhan yang gampang, yang simple itu ya, kita tidak akan kena tekanan mental. Saudara tahu orang-orang yang datang ke ibadah yang buta huruf. Saya kagum dengan mereka. Mereka itu buta huruf, tapi gitu. Apa yang dipesan di Alkitab itu, apa yang disampaikan ya di khotbah, diingat, pulang dihafalkan. Coba, saudara-saudara. Pulang dihafalkan. Orang-orang di China sana, saudara-saudara, saya 3-4 kali masuk ke sana untuk mereka yang di underground itu ya, yang ibadahnya sembunyi-sembunyi. Mereka kumpul orang begitu banyak, Alkitab itu sampai dirobein. Aku ngambil 2 lembar dulu ya, yang suratan Roma, nanti minggu depan kita tukar gitu. Waduh, mereka datangnya antusias, baca, dihafalkan. Serta sampai saya di sana sama kakak saya pendeta Paul, kita cari Alkitab. Kalau kita bawa dari sini, nanti kita dipikir smogel gitu. Jadi saya pergi ke gereja di sana, kita beli Alkitab, 50-60 jilid, kita bagikan mereka di pedesaan di dalam.
Sekarang Alkitab, sudah tahu di Amerika, di Kanada cari Alkitab buku gitu. Sudah hampir tidak dijual di toko-toko buku. Tidak ada, karena apa? Semua di handphone, jadi itu tidak laku. Nah kita ini dapat kemudahan. Dibaca enggak? Gitu. Ya kan? Mau digede hurufnya ya bisa. Mau dikecilkan, dimatikan ya bisa ya. Tidak dibaca ya tidak apa-apa. Dia tidak teriak-teriak. Tuh. Tapi ayo loh, kita kalau nggak menghargai, siapa yang menyelamatkan jiwamu? Kita semua akan kena tekanan mental, tekanan jiwa. Pasti. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Kebenaran. Yang kedua, komunitas. Komunitas. Kalau kita punya masalah dengan mental kita, komunitas itu hal yang sangat penting. Sangat dibutuhkan. Komunitas sangat penting. Matius 11 ayat 28 dan 29. Kita ucapkan sama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan memanggil. Dia bilang, datanglah kepadaku. Loh, saya cari Tuhan, Tuhan tidak ada. Saya pergi batu, Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, misalnya di mana? Tuhan ada di Sarangan naik lagi. Aku datengin sana. Lah Tuhan nggak ada ya, aku carinya di mana ini? Sudah tahu ya, Alkitab bilang di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Di komsel kita kumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Dalam persekutuan, dalam ibadah bersama seperti ini, kita berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Saudara-saudara, dan dia panggil. Ayo datang, yang letih, lesu, berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Lalu ayat 29, diberitahu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sulit enggak pelajaran dari Tuhan? Enggak. Ini loh, aku lemah lembut dan rendah hati. Enggak sulit. Mungkin bagi sebagian orang sulit. Lemah lembut dan rendah hati. Sulit mungkin. Tapi sudah tahu ya, semua yang dibawa itu aman sebetulnya. Aman. Karena orang tidak berani. Ada kata-kata jangan injak ular kalau dia ada di tanah. Kamu tidak akan menang. Itu ya. Tuh. Ada lagi bilang, akar rumput itu jangan main-main loh. Dia ada di mana-mana, kamu tidak bisa mengalahkan dia. Itu ya kan. Jadi orang tidak berani. Ada satu lagi yang tidak enak. Dan orang juga menghindari. Tai. Kalau misalnya saudara lihat tai, wih apa sih ini, digini no. Berani gitu? Gak berani. Wih apa ini gitu loh. Ya kan, saudara. Jadi sudahlah, kita mau belajar lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu mendapat ketenangan. Orang punya segala itu tujuannya apa? Supaya jiwanya tenang. Betul bukan? Rumah kita dipagarin, kita tinggalnya kadang di basement, kadang di atas, di lantai 21. Tujuannya supaya jiwa kita tenang gitu loh. Ya kan? Orang tidak mengganggu, jadi aman, tenang. Saudara-saudara sekalian, jadi ayo. Oleh sebab itu kalau kita punya mental health issue,
Yang pertama, jangan dihakimi. Jangan menghakimi kawan kita yang sedang punya tekanan berat. Oh, kamu kurang berdoa, kamu itu enggak dengar firman Tuhan, kamu itu begini, begitu. Jangan dihakimi gitu loh. Ya. Karena apa? Mereka itu membutuhkan kasih sayang. Ya, membutuhkan kasih sayang. Puji nama Tuhan, ya. Dan kadang-kadang orang seperti ini juga mungkin mereka adalah orang yang membutuhkan obat. Supaya apa? Bisa tenang. Sama seperti kita, kalau emahnya tidak enak perlu obat emah. Gitu. Sama, cuma ini bagiannya lain. Ini di sini, ini di sini. Sama seperti mungkin kalau kita napas sesek, kita mesti dikasih obat. Gitu. Ya, saudara-saudara. Jadi bukan lalu karena orang ini minum obat untuk stres, berarti gila orang ini. Loh bukan. Kalau tidak minum jadi gila, tapi kalau minum selamat dia gitu loh. Bisa paham saudara-saudara ya? Loh kita juga gitu, kalau tidak minum obat mah blooding, pecah itu. Tahu-tahu ada luka, ada apa, dan lain sebagainya. Ya orang yang tidak mengertian. Sakit mah gak apa-apa, dipenek-penek gini aja gitu. Padahal asam itu di dalam lambung seperti peso, tajam sekali. Makanya terus ada yang disebut dalam lambungnya berdarah, mah blooding ya itu. Sampai saya bilang, loh mosok emah sampai kayak gitu ya gitu. Ada lagi yang emahnya keluar gas sampai jadi GERD, sampai neken dadanya. Nggak bisa napas terus plek gitu. Repot, beli peti mati segala. Saudara-saudara sekalian, jadi mesti minum obat. Ya, bukan artinya, sudah gila ini, bukan. Justru supaya nggak gila. Perlu ya, seperti tadi itu, mah dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ada lagi satu, jangan menarik diri. Orang yang punya masalah dengan mental health, jangan menyendiri. Jangan tidak kumpul orang. Ini penting, kalau sampai kita menarik diri, terus kita sendirian, dipikiri sendiri, diramasi sendiri gitu ya. Terus nanti ngomong sendiri, wah ini sudah sakit. Tapi justru kita perlu ada kawan untuk bisa cerita. Tapi kita mesti tahu tempatnya kita cerita. Sebatas apa kita cerita. Ya, saudara-saudara, kalau komunitasnya tidak membangun, itu akan merugikan kita. Saudara-saudara, yang terakhir, yang ketiga, get professional help. Ya, jadi kita perlu mendapatkan bantuan secara profesional. Sekali lagi, seperti orang lain sakit, untuk masalah sakit kita perlu orang ahlinya untuk itu. Sekali lagi jangan terburu-buru dengan obat, juga jangan menghindari kalau memang itu dibutuhkan, ya, saudara-saudara. Dan sekali lagi kita mesti ingat dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Puji Tuhan. Nah, dalam beberapa hal diperlukan dalam memilih makanan, ya. Makanan ini punya beberapa kandungan. Kita semua kenal yang pertama itu fat, karbo, protein, semua tahu ini. Ya. Makanya ada survei mengatakan begini, kalau orang dulu itu umur 60, sekarang itu bisa sampai 80. Karena dulu enggak mengerti ini, apa saja makan. Ya, tapi orang sekarang sudah mengerti ngatur kesehatannya. Tapi saya juga mikir, orang dulu kemana-mana jalan kaki naik sepeda. Sekarang keluar rumah sudah duduk, di jalan duduk terus, sampai di kantor duduk lagi. Ya duduk terus, dan makan terus. Di mobil masih lama, masih jauh, ini nyamil terus gini terus. Ditambahi di mukanya ada TV, jadi bisa lihat terus, makan terus gitu. Saudara-saudara,
ini masalah, ya. Terlalu banyak fat, masalah. Karena dia tidak dibakar. Fat itu diperlukan, ya. Kita juga tahu karbo diperlukan, protein diperlukan. Semua diperlukan. Tetapi kita tidak bisa melebihi. Kalau sampai dia berlebihan, dia akan mengganggu kita. Organ-organ tubuh kita yang lain akan terganggu. Kalau enggak jadi fatty liver, ginjalnya terganggu, ya, semua akan terganggu. Ini yang perlu kita pelajari, saudara-saudara. Dan ini bisa di Google. Kalau misalnya berat kita beratnya 65 kilo, berapa gram protein yang dibutuhkan? Itu tinggal diambil saja gramnya. Kalau 65 ya 65 gram gitu. Ya, saudara-saudara. Nah, tapi berapa fat yang dibutuhkan? Berapa fat yang harus dibakar gitu. Ya kan? Berapa karbo yang harus dibakar. Nah, ini semua kita juga harus mengerti. Kalau tidak, waduh, berlebihan. Lagi satu, kolesterol. Semua tahu kolesterol. Wih, kolesterol bahaya gitu ya. Padahal kalau kita punya cukup banyak kolesterol lalu kena matahari, waduh, jadi D3 yang baik sekali. Tidak perlu beli vitamin D3. Tuh, daya tahan tubuh kita, imunnya bisa naik. Gitu. Ya, saudara-saudara. Tapi, kalau sampai kolesterol dibiarkan, wah, ini. Dan tiap tubuh orang itu punya lain-lain. Saya punya bawaan lain. Mama saya 5 bersaudara, semua kena masalah jantung. Mama saya sudah dengan semua dikulup pun kolesterol masih di atas terus, 400 terus. Dan ini mesti dirawat supaya dia turun, tidak sampai membuat penyumbatan lagi. Kakaknya luar biasa. Dia bilang, oh semua dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Sudah di bypass 1 kali. 5 tahun lagi, bypass lagi 1 kali. Sudah sampai 90 umurnya, buntu lagi. Dokter bilang ini sudah nggak bisa bypass, biarin aja. Ditunggu sampai selesai ketemu nenek moyangnya. Tuh. Jadi nggak bisa. Ya. Tapi adiknya mama saya sampai sekarang dia 95, masih sehat. Masih seger karena dirawat. Ini loh instrumen itu. Kalau ini tidak dirawat, makin tua, tidak bisa pakai. Tapi kalau ini dirawat, makin tua antik loh. Suaranya lain dibanding dengan suara yang lain. Ya, saudara-saudara, ayo kita semua mesti jaga tubuh kita. Saya itu ngajak adik-adik saya, Pak Heno, Ibu Ruth ya. Ayo kita CT scan kontras gitu ya. Kan Pak Heno di ring 8 loh. Lah saya untungnya tidak pakai ring. Saya bilang sama dia, ngapain ring taruh di dalam? Kalau ring itu taruh di jari. Supaya bisa kayak Hotman Paris gitu loh. Ya kan? Dia ditaruh di dalam. Saudara-saudara terlalu mahal gitu. Saya ajak periksa. Saudara tahu keluar hasilnya? Waduh, semua yang di ring itu 70% lagi buntunya. Ya, ngeri loh ya toh. Jadi kita mesti atur diri kita kayak apa. Adik saya Ruth bagus, 0 semua. Saya pikir ini apa enggak alatnya yang keliru atau dokternya yang salah gitu ya. Tapi dia memang sehat. Dan saya sendiri hanya ada di 2 bagian. Dan diberitahu itu bagian enggak penting. Cuma 10 dan 20%. Dan saya happy. Saudara-saudara sekalian, jadi kita mesti tahu hal itu. Yang ketiga, ini yang disebut sugar danger. Ini banyak orang suka gula-gula, manis-manis. Ya, saudara-saudara mesti tahu ya, sugar danger. Ada orang yang sukanya itu minumnya itu Coca-Cola terus gitu. Sprite terus gitu. Ya, teman saya itu sudah umur loh. Tapi gitu, mana-mana itu bawa Coca-Cola yang 1,5 liter itu.
Duduk terus dia minum, perempuan lagi. Minum gitu ya. Tak bilangi, lu itu sudah gula lu kayak gitu mau ngapain gitu. Ya tapi seger Lukas, dia bilang. Oh ya seger. Terus baru diajak ngomong terus gini dia. Tak bilang enggak sopan lu. Ya diajak ngomong tidur. Karena apa? Ya gula tadi terlalu tinggi. Dan akhirnya cepat berangkat. Saudara-saudara, gula. Dan gula itu merusak semua. Syaraf-syaraf semua rusak. Jadi kita mesti belajar mengerti. Ya. Dan bagaimana olahraga. Ini saya senang banyak saudara-saudara kita yang olahraga di sini. Sepedaan sampai zona 2, zona 4 ya. Sampai pergi Bali lagi ya. Mesti sehat. Saudara-saudara. Nah ini. Saya mau sepedaan, saya takut karena sudah ramai jalanan, jadi saya berenang. Saya di tempat renang itu saya ketemu sama orang-orang gitu, yang sudah umur-umur gitu. Habis renang 1 kali, berdiri, ngobrol, banyak setengah jam ngobrolnya. Saya sudah 4 kali begini, dia masih ngobrol, terus oh bagus ini. Ya, terus saya teruskan saja gitu. Sudah tahu ya kalau saya sudah renang 1000 meter, 1 jam lebih, terus saya tidak kasih makan, tidak kasih apa-apa lain kecuali minum air. Sudah tahu berat badan itu dalam 1,5 jam kosong ini turun 1,5 kilo. Ya bagus toh, kalau mau kurus ya begitu. Yang kurus kalau berenang, habis berenang begitu makan yang banyak itu terus jadi badan. Gitu ya, saudara-saudara. Saya yakin kita semua mau tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat ya. Dan saya percaya Tuhan baik bagi kita semua. Kita mesti jadi orang yang sehat. Jangan sampai tidak. Kalau sampai kita tidak melatih tubuh kita, tidak ada ototnya juga, tidak ada otot yang membungkus tulang kita, ya kita kerepotan. Saya sama asuransi diberitahu terus, ditelepon terus. Pak, enggak potong lututnya Pak, enggak cepetan ta. Gitu. Loh, lutut disuruh potong ya. Ya memang saya enggak bayar lagi gitu loh saudaraku. Tapi saya pikir kalau masih bisa dilatih kenapa mesti dipotong gitu. Ya, dan ternyata sudah 15 tahun dengan dilatih dia masih bisa berdiri. Saya paling muda di antara saudara-saudara, dari tadi nyanyi saya berdiri, sekarang saya tetap berdiri, saudara duduk terus gitu. Ya kan, saudara-saudara. Dan ini berkat doanya saudara-saudara dari bawah, saudara pasti doa supaya Pak Lukas tetap bisa berdiri gitu. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi ayo kita semua mau menjadi instrumen, bukan ornamen. Hidup kita bukan hanya pajangan, dilihat wih keren ya gitu. Tapi kita mau menjadi hidup yang berguna. Ya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan baik. Puji Tuhan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, kau jadikan serupa dengan. Kita nyanyikan dengan suara yang penuh, dengan mengangkat tangan kita. Haleluya. Yang turut bekerja Jadikan kami serupa di dengan dalam Tuhan. segala Haleluya. perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, kau jadikan serupa denganmu.
Haleluya, haleluya. Kami percaya dan kami berterima kasih. Tuhan memberitahu kami pesan-pesan yang berguna bagi hidup sekarang dan yang akan datang. Tuhan ingin kami bahagia. Tuhan ingin kami hidup dengan kelegaan, dengan ketenangan. Tuhan ingin jiwa kami diselamatkan. Dan kami tahu Tuhan, pesan-Mu tidak sulit. Pesan-Mu tidak berat. Hanya seringkali manusia kami punya keinginan sendiri. Ampuni kami dan tolonglah kami semua. Hari ini kami menghadap kepada Tuhan. Kami tidak ingin keluar dari tempat ini dengan keadaan yang sama. Tapi kami ingin hati kami dibereskan oleh Tuhan. Sehingga kami keluar dengan jiwa yang tenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuliakan Tuhan karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan supaya kami bisa ibadah dengan bijak. Supaya kami makin serupa dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Biarlah Roh Kudus memetraikan pesan firman-Mu di hati kami. Haleluya. Karena Tuhan ingin kami menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani. Semua yang baik di bumi, semua yang baik dari surga menjadi bagian kita semua. Tuhan, berkatilah umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, menyampaikan persembahan kasih, janji iman, Tuhan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, sampai minggu yang akan datang.